Oke guys, selamat pagi. Salam beraktivitas buat para pejuang repeat, para pejuang semualah, para pejuang. Balik lagi sama saya di channel Hasbi Sang Perantau. Kali ini saya lagi berada di sebuah pantai di negara Brunei, khususnya di bagian Kuala Belait. Beginilah suasana kondisi pantai di daerah sini. Ini yang di belakang saya ini ombaknya mungkin lagi pasang, besar. Oke guys, inilah kehidupan rantau macam saya, sambil jalan-jalan, sambil memanfaatkan waktu. Ya beginilah. Saya di sini akan bercerita mengenai kehidupan saya guys, mengenai kehidupan saya di perantauan. Oke guys, sekejap. Nah, ini guys, saya akan bercerita mengenai kehidupan saya sendiri guys. Saya tidak akan bercerita mengenai kehidupan orang. Bagus saya ceritain kehidupan saya sendiri. Oke. Pada tahun 2018 dulu saya pergi ke negara ini, pergi merantau biasa untuk mencari kebutuhan lah, mencari kebutuhan kita sehari-hari. Makanya saya pergi merantau. Dulu saya kira merantau itu gampang, tapi setelah saya jalanin, saya alamin sendiri, ternyata merantau itu sangat pahit, pedih, perih. Semua jenis ada dalam kehidupan itu, dalam kehidupan perantauan. Jadi jangan salah, orang perantau mentalnya kuat-kuat. Makanya buat para perantau saya acungin jempol. Oke. Ini saya lagi edisi jalan-jalan, pasal saya lagi keadaan off day ini hari. Saya kerja di sebuah pabrik roti di sini, company roti yang lumayan agak terkenal lah di negara ini. Ya, saya berjuang dari nol, dari mulai saya tidak punya skill sama sekali. Alhamdulillah sampai sekarang saya sudah bisa membuat jenis-jenis roti. Itu pun perjuangan saya mencap 2 tahun sampai sekarang. Dari nol, saya datang dari Indon, tidak punya skill sama sekali mengenai hal roti. Tapi semenjak saya di sini, alhamdulillah saya sedikit-sedikit paham lah, tahu lah step-step cara pembuatan roti, dari mulai resepi, mixing, terus step-stepnya ada beberapa macam sampai pemanggangan, proses pemanggangan. Alhamdulillah saya paham itu semua sekarang. Itu pun melewati perjuangan yang begitu pahit, yang begitu sulit. Asal buat para perantau, yang paling pahit, yang paling sulit itu kangen sama keluarga di rumah. Itu saja. Itu yang paling menyakitkan kalau kita sudah teringat orang yang ada di kampung. Nah, saya belum cerita panjang lebar, asal puisinya gimana ya, sulit lah kalau untuk curhat lah, istilahnya ini curhat lah, curhat kehidupan perantau. Dulu saya kira seorang perantau itu enak, orang yang di kampung pikirnya orang yang bekerja di luar negeri itu hidup enak, uang banyak. Padahal tidak segampang itu dan tidak semudah itu setelah saya alami sendiri.
Jadi sekarang apa yang dulu saya pikirkan itu mengenai orang yang kerja di luar negeri itu, sekarang saya alamin sendiri. Saya menjalani sendiri. Tiap bulan, tiap hari saya selalu ingat sama kampung halaman. Seharusnya saya balik bulan kemarin. Berhubung ada virus 19 yang beberapa bulan lalu itu melanda beberapa negara, makanya belum bisa balik. Dan itu pun merepotkan bagi para perantau. Pasal apa? Pasal selama ada virus 19, kita para perantau susah mau balik, susah mau cuti. Jadi balik bisa, tapi harus resign, harus berhenti, tidak bisa kesini lagi, tidak bisa datang ke negara ini lagi. Jadi harus nunggu nanti situasinya harus benar-benar keadaan normal. Dan sekarang pun saya dengar nanti pun kalau bisa cuti pun harus bayar mahal. Jadi harus bayar lagi, masuk ke negara ini harus bayar lagi. Itu memberatkan bagi para perantau. Pasal apa? Kalau posisinya cuti kan minimal kita pulang pergi naik pesawat, kita tidak mengeluarkan lagi biaya. Tapi berhubung ada virus 19, kalau kita mau cuti, kita katanya harus bayar. Dari bulan-bulan lalu yang mau balik memang bisa, tapi tidak dapat kesini lagi, harus balik lepas lah, tidak bisa datang lagi ke negara ini. Harus balik saja lepas, tidak bisa. Sedangkan posisinya orang-orang macam saya, perantau macam saya masih membutuhkan lah. Masih membutuhkan, posisinya pasti mereka datang lagi bolak-balik sini. Kalau keadaan di sini maksudnya kita sudah bisa beradaptasi di negara ini. Kita sudah merasa nyaman meskipun gaji kita tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tapi posisinya kita sudah merasa nyaman di dalam kerjaan, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah bisa beradaptasi lah dengan lingkungan. Kehidupan perantau itu sangat menyedihkan, sangat pahit. Banyak saya jumpa sama orang-orang perantau di sini. Ya, mereka orangnya kuat-kuat, boleh tahan. Ada yang sudah 10 tahun kah, sudah 20 tahun, mereka bisa tahan. Sedangkan saya baru pemula, perantau pemula, tidak tahu apakah saya tahan atau tidak. Ini pun saya baru mau mulai merantau. Tidak ada apa-apanya dibandingkan orang lain yang sudah bertahun-tahun. Saya cuma baru berapa tahun di sini. Sudah terasa lelah. Oke guys, saya lagi next time saya lanjut lagi cerita-cerita tentang kehidupan perantau. Jadi buat para perantau, berjuang terus sampai cita-cita kalian terlaksana. Saya salut, acungkan jempol buat semua para perantau. Asal orang yang perantau, mereka rela meninggalkan keluarga mereka yang di rumah demi mencari rupiah. Inilah posisi keadaan di negara Brunei. Saya lagi posisi di daerah Kuala Belait dan saya lagi berada di pantainya. Di belakang saya ada taman kanak-kanak. Sebuah taman hiburan. Oke, edisi kali ini kita jalan-jalan guys. Kita jalan-jalan saja mengenal negara Brunei.
Darussalam. Saya lagi berada di sebuah taman kanak-kanak. Inilah negara ini, di negara ini sunyi guys. Sunyi, lain, berbeda jauh sama negara kita. Di sini suasananya sunyi. Jadi dulu pun waktu saya datang ke sini terasa heran, terasa aneh. Kok negaranya sunyi? Ini macam lah. Oke guys, next time kita lanjut. Oke, terima kasih buat waktunya. Salam beraktivitas buat para pejuang. Oke, salam aktivitas buat para pejuang ringgit. Terima kasih. Slip